Assalamualaikum teman-teman. Halo, kali ini Kak Ica akan sharing terkait uji pair sampel dites atau uji T sampel berpasangan. Nah, sebelum kita bahas cara uji T sampel berpasangan dengan menggunakan SPSS, kita lihat dulu pengertian dari uji T sampel berpasangan tersebut. Nah, ini teman-teman, jadi uji T sampel berpasangan itu merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Kemudian uji T sampel berpasangan ini merupakan salah satu uji yang ada pada statistik parametrik. Sehingga untuk bisa melakukan uji T sampel berpasangan, data kita ini harus berdistribusi normal, teman-teman. Kemudian untuk datanya yang biasa digunakan pada uji T sampel berpasangan ini adalah data berskala interval atau rasio, teman-teman. Seperti itu. Kemudian tujuan dari kita melakukan uji T sampel berpasangan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau saling berhubungan. Jadi nanti kita ingin mengetahui ada tidaknya hubungan di antara dua kelompok atau dua pasangan tersebut yang saling berhubungan. Seperti itu, teman-teman. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji T sampel berpasangan ini, seperti ini, teman-teman. Yang pertama, menurut Singgih Santoso pada tahun 2014. Pertama, jika nilai sig pada two-tail itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita tahu bahwa H0 itu adalah hipotesis 0, sedangkan HA itu adalah hipotesis alternatifnya dari soal yang akan kita kerjakan atau data yang akan kita uji dengan menggunakan uji T sampel berpasangan. Kemudian, jika nanti nilai sig dari two-tailnya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 yang diterima dan HA yang ditolak. Itu menurut Singgih. Kemudian, untuk dasar pengambilan keputusan itu sebenarnya bisa kita membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Pertama, jika nilai dari T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 atau HO itu diterima dan HA yang ditolak. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya ya teman-teman, kita mengerjakan soal ini. Soalnya Kak Ica bacakan dulu ya teman-teman. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Jawa siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Guru melakukan 2 kali tes hasil belajar. Tes sebelum dilakukan strategi pembelajaran answer gallery atau yang disebut dengan pretest dan tes setelah dilakukan strategi pembelajaran answer gallery atau kita sebut dengan post-test. Dengan demikian, guru mendapatkan data pretest dan data post-test yang disebut sebagai sampel berpasangan. Data yang diperoleh oleh guru tersebut adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada 13
subjek penelitian atau siswanya ada 13. Nilai pretestnya teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk siswa yang pertama, pretestnya dia dapat 50, posttestnya dapat 80. Siswa kedua, pretestnya dapat 40 dan posttestnya dapat 70. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa pretest itu adalah tes yang dilakukan sebelum dilakukan treatment. Jadi sebelum dikasih treatment, subjek penelitiannya itu dites terlebih dahulu. Itu disebut dengan pretest. Kalau setelah mendapatkan treatment, siswanya atau subjek penelitiannya itu dites kembali, maka itu disebut dengan data post-test. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang data yang ada di soal ini, kalau teman-teman ingin uji T sampel berpasangan dengan menggunakan SPSS, teman-teman bisa tulis dulu di Excel. Kalau tidak ditulis di Excel, teman-teman juga bisa langsung ditulis di aplikasi SPSS-nya. Berarti ini Kak Ica sudah tulis teman-teman di Excel-nya. Nanti kita buka SPSS dan kita copy. SPSS-nya pun sudah Kak Ica buka teman-teman. Kita copy dulu ya datanya dari Excel. Nah, datanya seperti ini teman-teman. Kita copy, Ctrl C. Kita Ctrl C. Kemudian kita paste di SPSS-nya yang sudah Kak Ica buka. Kita paste di data view ya teman-teman. Nah, ini datanya sudah masuk teman-teman. Teman-teman harus ingat, kalau kita akan melakukan uji T sampel berpasangan, berarti kan data kita harus berdistribusi normal. Karena apa? Karena uji T sampel berpasangan itu adalah salah satu uji pada statistik parametrik seperti itu. Sehingga data yang kita miliki ini kita harus uji normalitasnya dulu. Kita harus tahu bahwa dia itu benar-benar terdistribusi normal. Karena nanti kalau dia tidak terdistribusi normal, berarti kita tidak diperbolehkan menggunakan uji T sampel berpasangan. Seperti itu teman-teman. Berarti pertama-tama kita lakukan uji normalitas dulu ya teman-teman. Langkahnya seperti ini. Ini datanya kan sudah masuk ya teman-teman di data view. Nah, teman-teman klik yang variable view. Kak Ica ingatkan kembali ya teman-teman, ini proses kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita belum melakukan uji T teman-teman, kita masih fokus ingin tahu apakah data kita terdistribusi normal ataukah tidak. Seperti itu teman-teman. Pada variabel view ini ya teman-teman, kita fokus dulu ke name. Ya, name ini kita ubah. Baris yang pertama kita kasih nama hasil. Yang baris kedua kita kasih nama kelas. Kemudian kita ubah desimalnya teman-teman. Ini desimalnya kan masih 2. Supaya tidak koma, ada komanya, atau biar menjadi bilangan bulat, desimalnya kita ubah 0 ya teman-teman. Ini juga kita ubah 0. Kemudian pada label ini kita tuliskan untuk baris yang pertama itu adalah hasil belajar siswa. Kemudian yang label di baris kedua ini kita tuliskan kelas.
Kemudian kita fokus di value teman-teman. Untuk non, yang baris pertama kita biarkan tetap non. Tapi pada baris yang kedua, ini kita klik yang ini teman-teman, tanda titik-titik ini. Kita klik. Nah, nanti muncul kotak dialog value label. Kemudian kita isi. Yang pertama berarti value-nya kita tulis 1. Labelnya adalah pretest. Kita add teman-teman. Kita klik add. Nah, sudah masuk. Berikutnya value yang kedua, kita tulis 2. Kemudian labelnya kita kasih post test. Kita klik add. Oke, berarti ini sudah masuk teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, ini berarti datanya sudah masuk. Yang kita ubah tadi sudah masuk di variable view kita. Berikutnya kita klik data view, teman-teman. Nah, di sini berarti kan kolom yang pertama ini hasil, kolom yang kedua ini adalah kelas. Nah, tugas kita saat ini adalah untuk yang hasil dari 50 sampai 45 ini kan dia pretest dengan label 1. Berarti nanti kita kasih dia label 1. Yang 80 sampai 70 ini nanti kita kasih label 2. Tapi kita pindah dulu teman-teman di bawahnya. Di bawahnya 45 maksudnya. Kita copy ya teman-teman. Oke, Kak Eca Ctrl C. Kemudian paste di bawahnya 45 ini teman-teman. Ctrl V. Oke, sudah masuk. Kemudian yang ini jangan lupa kelasnya ini adalah 1 ya teman-teman. Dia kan pretest. Berarti kita kasih kode 1. Kita tulis ini 1. Sampai hasil 45 ini 1. Dia pretest. Kemudian yang 80 ini kodenya adalah 2. Kita tulis 2. Sampai hasil 70. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik analyze teman-teman. Klik analyze. Setelah itu klik descriptive statistic. Ini. Kemudian pilih explore. Nah, di explore itu kotak dialognya seperti ini teman-teman. Kita pindahkan yang hasil belajar siswa ini ke dependent list. Kita pindah, klik ini ya teman-teman, tanda panah ini. Kemudian yang kelas kita klik dan kita pindah ke vector list. Kita klik tanda panah. Nah, sudah pindah ya teman-teman. Kemudian kita klik plot. Nah, muncul kotak dialog explore plot. Oke. Pada kotak dialog explore plot ini kita centang yang normality plot with test. Jadi kita centang ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah dicentang kita klik continue. Nah, setelah itu kalau sudah kita klik continue kita Oke. Kita tunggu ya teman-teman, ini hasil uji normalitas kita untuk data yang tadi. Nah, ini keluarnya teman-teman, seperti ini tampilannya, output dari uji normalitas kita. Kemudian kita tahu normal tidaknya data kita itu dari mana. Kita cari tahu dari test of normality-nya. Kita geser ini teman-teman. Nah, di sini ada test of normality. Ini yang menunjukkan data kita itu terdistribusi normal atau tidak.
Jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Tapi jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka data kita berdistribusi tidak normal. Oke, kita lihat ya teman-teman hasil test of normality-nya. Untuk pretest ini teman-teman, nilai sig-nya dengan Kolmogorov-Smirnov itu adalah 0,116. Artinya dia kan lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Hasil atau data pretest kita itu berdistribusi normal gitu. Menurut Kolmogorov-Smirnov. Kalau menurut Shapiro-Wilk itu juga berdistribusi normal. Ini sig-nya. Kita fokus yang Kolmogorov-Smirnov saja ya teman-teman. Sama halnya dengan apa yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Kemudian untuk data post-testnya, ini hasil sig-nya adalah 0,200. Nah, ini juga lebih besar daripada 0,05. Artinya, data post-test kita itu juga berdistribusi normal. Gitu, teman-teman. Nah, sampai di sini berarti uji normalitas kita sudah selesai. Artinya, kita dapat mengetahui bahwa data pretest dan data post-test kita itu berdistribusi normal. Gitu, teman-teman. Untuk output uji normalitasnya ini, teman-teman bisa simpan sama seperti pada minggu kemarin. Teman-teman klik file, kemudian export. Nah, di sini kalian teman-teman bisa pilih PDF atau yang lainnya. Itu kita pilih yang PDF saja ya teman-teman. Maunya disimpan di mana? Kita klik browse. Oke, Kak Ica simpan di dokumen saja ya teman-teman. Kak Ica kasih nama hasil uji normalitas pertemuan ke-15. Oke, Kak Ica klik save. Setelah itu kita oke. Nah, ditunggu ya teman-teman proses exporting prosesnya. Oke, teman-teman, kita sudah save untuk outputnya. Kita lihat hasil kita save tadi ya teman-teman. Ada di Kak Ica taruh tadi di dokumen. Nah, ini teman-teman, ini berarti output uji normalitas kita untuk data yang akan kita gunakan atau yang akan kita beri uji T sampel berpasangan. Seperti ini. Kalau misalkan dari uji normalitas ini dan hasilnya itu menunjukkan bahwa data kita berdistribusi tidak normal, maka kita tidak berhak teman-teman untuk melakukan uji T seperti itu. Ini sudah tersimpan untuk outputnya. Sekarang kita lanjut ke uji T-nya teman-teman. Untuk outputnya ini bisa teman-teman close. Nah, karena kita sudah save, berarti kita no. Oke. Nah, selanjutnya kita sekarang akan melakukan uji T sampel berpasangan. Pertama, kita buka variable view-nya dulu. Kita klik variable view-nya. Kita ketikkan pretest dan posttest pada kolom name. Ini teman-teman, kita ganti ini namanya pretest. Kemudian yang baris kedua ini adalah posttest. Oke. Kemudian untuk desimalnya, karena tadi sudah kita ubah 0 ya teman-teman, berarti ini sudah 0. Kalau misalkan belum ya berarti kita ubah 0. Seperti itu. Pada kolom label kita tuliskan pretest dan posttest juga.
Baris pertama berarti pretest. Kemudian baris kedua adalah post-test. Oke. Kalau sudah berarti pindah ke kolom measure, teman-teman. Di kolom measure ini kita pilih yang scale. Kalau yang baris pertama sudah scale, teman-teman. Yang baris kedua ini kan nominal, kita pilih atau kita ganti ke scale. Oke. Berarti sudah scale. Kemudian kita masuk lagi ke data view. Kita klik data view lagi, teman-teman. Nah, ini berarti sudah ganti nama ya, teman-teman. Dia pretest sama post-test, seperti itu. Tinggal ini yang tadi pindahan, ini ya yang bawahnya ini mulai 80. Ini kan dia posisi sebagai post-test, berarti kita pindah lagi ke atas. Kita blok, kita Ctrl C, copy dulu. Kita pindahkan lagi ke sini, teman-teman. Oke, Ctrl V. Nah, sudah berpindah untuk yang ini. Ya, mulai baris 14 ini kita del. Kita del, teman-teman. Oke. Nah, berarti sudah nilai pretest sama post-test kita sudah masuk ya, teman-teman. Kemudian kita akan melakukan uji T sampel berpasangan. Kita klik analyze. Ini kita klik, teman-teman. Kemudian pilih compare mean. Ini compare mean, terus kita pilih yang pair sample t-test. Ini. Kita klik. Nah, muncullah kotak dialog pair sample t-test gitu. Apa yang akan kita lakukan di kotak dialog ini? Kita pindahkan ya, teman-teman. Untuk pretestnya berarti kita pindah ke variabel 1. Kita klik tanda panah ini. Kemudian yang post-testnya kita klik post-test. Kita pindahkan ke variabel 2. Kita klik. Oke, berarti sudah berpindah ya, teman-teman. Kemudian berikutnya kita klik option. Ini kita klik. Nah, kita mendapatkan kotak dialog pair sample t-test option kan gitu. Di sini yang akan kita lakukan yaitu terkait confidence interval percentage. Nah, kita tuliskan 95%. Artinya apa? Artinya seperti ini, teman-teman. Kita dalam uji T sampel berpasangan ini, kita menggunakan tingkat kepercayaannya itu 95%. Atau alfanya itu adalah 0,05. Jadi tingkat kepercayaannya itu 95% dan alfanya adalah 5%, seperti itu. Kalau teman-teman ingin tidak 95 juga bisa, tinggal ganti ini, teman-teman. Oke, kita pilih yang 95 saja ya, teman-teman. Kita klik continue. Nah, sudah. Kalau sudah kita klik continue, kita klik OK. Nah, kita tunggu. Ini hasil output atau hasil uji T kita, teman-teman. Ini mulai dari kan ada banyak, teman-teman. Di sini ada pair sampel statistik, ada pair sampel correlation, dan seterusnya. Nah, untuk maknanya sendiri seperti apa? Kita lihat yang pertama dulu, teman-teman, yang pair sampel statistik. Nah, di sini kita memperoleh data bahwa untuk mean dari data pretest kita itu adalah 54,62. Sedangkan untuk nilai
min dari post test kita itu adalah 67,69. Yang N ini artinya jumlah subjek penelitian kita, yaitu 13 siswa tadi. Kemudian standar deviasinya untuk pretest itu 10,3, sedangkan untuk post-testnya standar deviation-nya itu adalah 10,727. Kemudian untuk standar error min-nya, pretest itu adalah 2,857, sedangkan yang post-test itu adalah 2,975. Dari data pair sampel statistik ini, karena rata-rata pretest itu lebih kecil dari rata-rata post-test, ya, berarti dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan setelah dilakukan treatment. Seperti itu, teman-teman. Arti dari tes yang pertama, yaitu pair sample statistik. Kemudian untuk yang kedua, arti dari pair sample correlation. Nah, di sini nilai koefisien korelasinya itu adalah 0,35. Dengan nilai signifikansinya itu adalah 0,242. Berikutnya untuk hasil tes sampel berpasangannya. Kita lihat di sini untuk soal yang tadi kita punya HO atau H0 itu tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Jadi HO kita, H0 kita menyatakan bahwa tidak ada pengaruh seperti itu. Sedangkan HA atau hipotesis alternatif kita untuk soal yang tadi itu mengatakan bahwa ada pengaruh penggunaan strategi answer gallery untuk meningkatkan hasil belajar. Seperti itu. Terus, pedoman pengambilan keputusan kita itu bergantung dari hasil sigtotalnya. Kalau hasil sigtotalnya itu lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, HA diterima. Akan tapi, jika nilai sigtotalnya itu lebih besar dari 0,05, maka HO yang diterima dan HA yang ditolak. Teman-teman ingat ya, tadi HO kita itu mengatakan bahwa tidak ada pengaruh. Kalau HA kita itu mengatakan bahwa ada pengaruh. Seperti itu. Kita lihat sig-nya, teman-teman. Nah, ini sig totalnya kita peroleh 0,002. Seperti itu. Artinya, dia kan lebih kecil dari 0,05. Maka, HO-nya ditolak dan HA-nya yang diterima. Karena sigtotalnya itu lebih kecil dari 0,05. HO ditolak, HA diterima. Berarti, kesimpulannya dari uji T sampel berpasangan yang kita lakukan itu diperoleh hasil bahwa ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Seperti itu, teman-teman. Jadi ending kita dari uji T sampel berpasangan itu adalah ini nilai sigtotalnya ini. Apakah lebih kecil dari 0,05 ataukah lebih besar dari 0,05. Hal itu
untuk membuat atau untuk menyatakan sebuah keputusan apakah HO yang diterima ataukah HA yang diterima. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk output ini hasil uji T-nya ini juga bisa kita simpan sama halnya dengan kita menyimpan output dari uji normalitas tadi. Kita klik file, export, kita pilih yang PDF, kita browse mau disimpan di mana. Oke, misalkan di dokumen ini sudah kita kasih nama, misalkan uji T sampel berpasangan. Nah, kita save. Kita klik OK. Nah, dia melakukan exporting proses. Kita tunggu ya teman-teman. Oke. Nah, ini kalau sudah hilang prosesnya tadi berarti sudah tersimpan. Kita cek di ini, di dokumen. Kan tadi nyimpannya di dokumen. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman uji T sampel berpasangan kita. Oke, seperti itu teman-teman untuk uji T sampel berpasangannya. Semoga video yang Kak Ica berikan ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.